Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai respon hasil tuning sistem closed loop pada praktikum penilaian proses. Nah, perkenalkan dulu, saya Firly Matu Umat, kelas 2A D3 Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang. Kali ini pengendalian yang kita gunakan adalah pengendalian aras. Cara pembelajaran yang pertama ada mengoperasikan pengendali, kemudian melakukan tuning parameter, controller dengan PID, kemudian menganalisa respon servo sistem, yaitu dengan mengubah set point pada saat proses berlangsung. Nah, kita menggunakan metode internal model control atau IMC. Metode IMC ini menggunakan pendekatan matematis atau empiris dari proses dengan data yang kecil maupun besar. Nah, metode IMC ini ditemukan oleh Morrell and Zeffiro pada tahun 1989. Kemudian, kita harus menentukan terlebih dahulu parameter tuning, yaitu ada KP, tau, tau D atau dead time, dan tau C. Nah, tau C ini ketika ada dead time-nya itu adalah 0,5 kali tau plus tau D. Nah, pada saat tidak ada dead time-nya, kan dead time ini opsional ya, jadi tau C sama dengan tau per 3. Untuk fungsi transfer di sini ada dua. Nah, yang pertama itu KP per tau S plus 1. Nah, kalau fungsi transfernya itu KP plus per tau S plus 1 ini, kasihnya atau proporsional gain-nya yaitu tau per KP kali tau C. Nah, kemudian integral time-nya, tau I itu sama dengan tau-nya. Kemudian derivative time atau tau D-nya adalah 0 atau tidak ada. Kemudian, bentuk yang kedua adalah KP kali E pangkat min tau ds per tau S plus 1. Ini pada saat ada tau D-nya. Sekali lagi tadi tau D-nya atau datanya itu optional ya, tergantung ada tidaknya, baru menentukan fixed transfer seperti pada bab 3 sebelumnya. Kemudian KC-nya pada saat ada datanya adalah tau plus T per 2 dibagi dengan KP kali tau C plus tau P per 2. Kemudian integral time-nya atau tau I-nya adalah tau plus tau P per 2. Dan derivative time atau tau D-nya adalah tau kali tau D per 2 tau kali tau D. Gitu. Kemudian langsung saja sekarang kita coba hitung ya. Jadi ini kita sudah diberikan data hasil pengamatan berupa KP sebesar 1,3325, kemudian tau atau tau I-nya 1,3 menit, dan tau D-nya 0 menit atau tidak ada. Nah, kemudian kita tentukan terlebih dahulu nilai parameternya menggunakan metode IMC. Nah, tadi kan kita harus tausinya dulu ya. Tausinya itu di sini nggak ada hitam nih, berarti tausinya sama dengan tau per 3. 1,3 dibagi 3 hasilnya 0,433. Nah, karena tadi nggak ada hitamnya, jadi ini dan ada tau I-nya, kalau ada taunya, maka ini termasuk yang model PI kan. Nah, di PI ini kita tentukan karena PBI ini menggunakan KC ya. Jadi kita tentukan dulu KC-nya. KC-nya yaitu tau per KP kali tau C. Tau ini dikalikan dengan KP dibagi dengan tau C. Sudah kita hitung. Dapatkan hasilnya 2,25. Kemudian PB itu 100% per KC. Nah, 100% dibagi dengan KC ini jadi hasilnya 44%. Kemudian tau I-nya sama dengan T, yaitu 1,3 menit. Tau D atau derivative time-nya sama dengan 0 menit atau DAD. Kemudian ini kita melakukan analisa dari respon hasil tuningnya. Tipe yang digunakan adalah servo, yaitu dengan mengubah set point
Set point-nya yang diubah yang pertama dari 30% menjadi 50%. Kemudian digunakan adalah pengendali jenis VI. Kemudian PB-nya tadi sudah kita hitung, yaitu 44%. Tau I-nya itu sama dengan tau, yaitu 1,3 menit, dan tau D-nya dari sistemnya 0 menit atau tidak ada. Kemudian didapatkan data hasil pengamatan tuningnya itu seperti ini. Jadi kita diberikan data berupa waktu dan persen PV-nya ya. Jadi ini didapatkan sampai waktunya 1180 second dan persen PV-nya akhirnya 50,1. Nah, kita buat grafik lebih dahulu dari data yang sudah kita dapatkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik garis bantu. Yang pertama itu yang besar. Yang pertama kita taruh dulu di set point-nya. Set point-nya itu ada di ini yang oranye, itu pada saat persen PV-nya 50. Kemudian pada saat steady state, yaitu pada saat di sini persen PV-nya 50,1. Kemudian ini adalah rest time dan ini adalah time of distribution, period of oscillation. Kemudian kita menentukan parameternya, yaitu yang pertama ada overshoot atau upper B. Nah, ini adalah jarak antara puncak pertama ini dengan PV pada saat kondisi steady state yang garis hijau ini. Ini ada di bawahnya, artinya puncak pertama ini belum mencapai kondisi pada steady state, jadi bisa dianggap 0. Kemudian dibagi dengan BP-nya itu, kondisi steady state ini selisih jarak itu sampai ke set point awal. Karena 0 per B yaitu 0, jadi bisa tulis tidak ada gitu ya. Kemudian DC ratio ini C per AC itu adalah jarak antara kurva yang kedua ini dengan kondisi pada steady state PV pada kondisi steady state, yaitu garis hijau ini. Karena ini kan di bawah, artinya ini belum mencapai, jadi bisa dianggap 0 juga. Hanya penghitungnya juga sama seperti tadi. Kemudian ada peak time. Peak time ini adalah waktu pada saat puncak tertinggi. Puncak tertingginya itu biasanya pada saat ini. Puncak tertingginya bisa puncak pertama, karena puncak pertamanya tadi kan ada di bawah kondisi steady state ya, atau PV pada kondisi state kan. Nah, hal itu jadi bisa dianggap 0 atau tidak ada. Kemudian rest time. Nah, rest time ini adalah tadi yang garis warna merah ya, kan garis warna merah ini itu gimana sih waktu atau pertama kalinya grafik ini mencapai atau menyentuh PV pada kondisi steady state. Nah, ini kan yang pertama kali menyentuh garis hijau. Tarik garis ke bawah. Nah, dari garis ke bawah ternyata waktu yang dibutuhkan di sini 150 lebih kan, dihitung dari hasil hitungan ternyata sebesar 353,33 second. Kemudian ada response time. Response time ini yaitu yang garis ini garis ini adalah response time, yaitu waktu pada saat PV-nya ini sudah ditentukan toleransi sisanya, toleransinya 0,1 pada saat usia 0,1 dengan nilai 0,1% dari nilai akhir atau nilai pada saat kondisi steady state itu di mana letaknya seperti itu. Nah, ternyata yang paling mendekati ataupun yang paling dekat dengan pada saat kondisi steady state atau mau kondisi steady state kan di sini ya yang paling dekati. Setelah ini kan sudah steady state, artinya di sini ada range response time-nya, yaitu pada saat ini dilihat pada saat 1100, pada saat T-nya 1100, tarik garis, kalau benar ternyata memang pada saat waktunya 1100 detik. Kemudian ada period of oscillation. Period of oscillation ini jarak antara
puncak pertama dan puncak kedua. Ini puncak pertama ini ya. Puncak pertama dan puncak kedua. Ini 120 kurangi 80 hasilnya 40. Kemudian offset itu adalah set point dikurangi dengan PV pada saat kondisi steady state, karena offset itu tadi kan PV set point-nya itu harusnya 50%. Set point-nya kan 50%, akan tapi yang didapatkan PV pada akhirnya itu 50,1. Jadi 50 dikurangi 50,1 hasilnya min 0,1%. Seperti itu. Jadi dari datanya ini bisa kita temukan nilai parameter penelitiannya seperti ini. Kemudian dari hasil responnya kita bisa menghitung overshoot, DC review, peak time, rise time, response time, rate of oscillation, dan offset. Seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang. Saya tanyakan kepada dosen atau kakak kelas yang mungkin lebih paham. Kita bisa juga komentar di bawah. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di penjelasan selanjutnya ya. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.